Oke, teman-teman, halo, semuanya semua yang masih belum tidur ya. Ini kita spesial banget nih hari ini karena kita FAHI sedang gimana ngomong? Tadi kita podcast bareng sama abang sebelah sini nih ya. Itu kita apa kanalnya ya? Gue lupa. Pokoknya sebelah kiri gue ya. Sebelah kiri gue ini namanya adalah dengan channelnya adalah apa namanya? Satria Petir. Nah, Satria Petir. Jangan lupa abis ini kalian catat dulu di notes kalian. Saat apa gimana? Nulisnya KSA ya? KSATRIA Petir. Petir, oke. Nah itu jadi channel di YouTube-nya itu nanti ada podcast FAHI bersama abang yang satu ini Satria Petir mengenai ya tau lah apa kalau kalian follow IG FAHI pasti tahu tentang apa ya pasti tentang demit lah masa tentang make up masak masa make up mulu ini bukan channel make up boy. Oke, kita langsung aja nih. Oke, lanjut. Kita langsung aja Bang ya. Karena udah malam juga. Oke, lanjut. Kalau mereka enak ya di rumah. Iya, kita di sini. Iya, dari tadi. Oke, jadi gimana Bang? Gambarnya ini? Alhamdulillah aku baik-baik aja, Ri. Oh, baik ya. Pocongers di sana. Kenal. Ya. Jadi ini abang Satria Petir ini udah ngikutin kita berapa sih? Berapa kali kan? 4 kali, 3 atau 5 kali gitu. Oh, pokoknya lebih dari 5 kali guys. Pokoknya dia adalah salah satu yang ngikut dan hunting. Jadi hari ini kita bakalan podcast bareng sama dia. Iya, ini kok bisa gitu? Kok mau gitu? Mengeksplor tempat-tempat yang kalau gue pribadi gue takut banget loh itu sekolah sendirian gitu. Kok abang berani gitu, kenapa? Pertama klarifikasi dulu, bukannya nggak takut, takut banget. Tuh, takut guys, jadi takut sama itu. Takut banget, tapi mau dengan modal takut itu ke preparasi. Siapa ya baca doa, terus pertama belajar untuk nggak panik. Ya. Belajar untuk nggak panik, terus meyakini bahwa kalau ada jin pun nggak akan bisa nyenggol gue nggak bisa nyenggol gua atau nyakitin gua gitu. Jadi cuma bisa cuma bisa nongol doang gitu ya. Walaupun di beberapa pengalaman sempat ngalamin kontak fisik juga. Oh gitu. Yoi. Keren banget nih. Fisik kok guys, kontak fisik. Dia kontak fisik, kontak apa nih? Kontak batin juga nggak? Dengan konsen tapi ya salah. Kontak batin. Ada siapa nih? Intan Permata. Oh iya Tata. Halo. Intan Permata. Siapa itu? Tata. Oh Tata. Iya, Tata nonton nemu kebakaran kan? Siapa? Oke, jadi gini, Bang, aku pengen nanya nih. Tadi kan udah dijawab ya. Kenapa abang berani gitu kan masuk ke dalam ruangan itu? Emang sensasinya apa Bang? Pengen tahu aku sensasinya apa gitu. Malah tuh jadi berpikir, lah ini kenapa nih orang masuk ke ruangan ini? Pernah kerjaan banget ya? Pernah kerjaan gitu. Jadi kenapa gue mau masuk ke tempat-tempat angker yang kata orang angker itu pertama ada sensasi kepuasan tersendiri gue bisa masuk ke situ. Artinya gue bisa ngalahin rasa takut gue. Pertama, bukan berarti nggak takut ya, tapi bisa kontrol feel gue. Yang kedua, gue sekalian pengen mengedukasi penonton gue, setidaknya ya, gue nggak ngomong Indonesia ya, setidaknya yang nonton channel gue itu untuk bukan nggak takut, untuk bisa memiliki pemandangan yang bagus tentang setempat angker ini. Oh iya. Misalnya nggak selamanya tempat angker itu yang dianggap angker itu ada hantunya, ada jinnya segala macam gitu. Jadi memang setengah edukasi, setengah entertainment, dan memang gua pengen orang tahu bahwa kalau ada ya bilang ada, kalau enggak ya enggak diada-adain gitu. Itu tagline gua tuh. Oh gitu. Nah, Bang, ini kan berarti kan abang tuh udah terlalu banyak ya, banyak ke tempat ya. Ada berapa banyak gitu tempat yang diikutin? Jangan hitungin gua nih. Wah, ya nggak hitungin. Dia aja sampai bingung guys.
Ngitungnya berapa? Lebih dari 20, lebih dari buset, 50. 20. Itu ngapain aja? Ya, ngapain aja ya? Pertama mencoba interaksi ya, karena kalau gua itu biasanya pengen nangkep di kamera, karena kalau nggak ketangkap kamera, gua pasti bilang tetap nggak ada. Jadi walaupun di depan gua tuh muncul sosok genderuwo, tapi di kamera nggak nangkep, gua tetap akan bilang nggak ada apa-apa nih guys di ke viewers gua gitu. Tapi terkadang kebalik kan bang ya, abang yang bisa ngeliat kamera kan dia dapat, tapi ada juga yang dapat di kamera, abang lihat. Nah itu yang bingung. Iya, tadi bilang kayak gitu sih lebih kepada untung-untungan ya, untung-untungan dalam artian kalau pas lagi beruntung ya gue dapet penampakan di kamera, itu pasti gue bilang ada. Nah tapi kenapa gue bilang nggak ada? Karena gue sendiri nggak bisa buktiin apakah yang di depan gue itu ketangkap kamera atau cuman gue doang yang halu gitu. Ya kan? Kalau kita takut pasti kan akan muncul tuh image di kepala kita. Oh iya. Sages. Apa namanya ke sugesti ya. Nah jadi kalau emang nampak di kamera, artinya kan tuh bisa buktiin bahwa ada nih. Iya. Ada di kamera nangkep. Kalau yang lihat cuma gua doang, tapi di kamera nggak ada, itu besar kemungkinannya gua halu atau emang beda frekuensi dengan frekuensi kamera. Nah, ini kan biasanya kan gini. Abang tuh kan selain ngevideoin kan, eksplorasi itu sempet foto-foto juga nggak bang? Karena kan kita kan FI ya bang ya, Iya. Sempet foto-foto nggak bang? Kalau foto-foto emang udah hobi sih dari zaman kuliah, motret itu ya. Apakah motret hantu? Lah kok ngerti? Maksud? Apakah motret hantu juga? Iya pasti coba-coba lah, maksud gua dengan segala media yang gua punya, apalagi sekarang udah heboh banget ya. Udah banyak media yang bisa kita pakai buat motret gitu. Jadi bisa pakai kamera handphone. Kadang-kadang gua selesai videoin, gua akan keliling lagi untuk ambil foto gitu. Makanya beberapa kan sempat gue tunjukin juga ke teman-teman di FI. Iya, gue lihat. Foto yang gua tangkap. Jadi hanya diunjukin yang ada penampakan, kalau yang nggak ada langsung dihapus. Nah, itu. Jadi berarti banyak juga. Hasilnya fotonya kayak yang ada nggak ada gitu ya. Ya kalau yang pas lagi beruntung dapat ya ada, gua akan tulis di IG atau mungkin gua tempelin di YouTube. Tapi kalau yang pas nggak ada ya tetap aja gua bilang nggak ada, nggak maksain kemudian dibikin gimmick supaya kita ada gitu. Di gimmick. Nah, emang ada bang yang mau pakai wig gitu, pakai baju? Banyak teman-teman, bukan berarti gue merendahin teman-teman yang lain ya, karena memang banyak kan teman-teman yang bikin channel misteri di YouTube itu kebanyakan tagnya adalah entertainment ya. Jadi menurut gue sah-sah aja sih mereka pakai gimmick segala macam. Tapi karena gue ada setengah edukasinya, jadi gue pengen yang ada di video gue tuh ya asli apa adanya. Ketika ada ya ada, ya enggak ya udah, gue nggak akan mereka bahwa harus ada nih gitu. Oh gitu bang. Nah sekarang gini kan mas kayaknya banyak yang ada pertanyaan nih, banyak nih kayaknya nih. Bentar ya kita lihat ya di live IG nih. Bentar kita lihat. Mana nih? Mas Tukul nonton apaan tuh di depan laptop? Lu ngina apa gimana? Terus apa lagi nih? Tumben gak ada Ibra lagi jaga toko ya Min? Ada Ibra. Mana? Coba nongolin. Nggak ada Ibra, nggak ada. Jadi apa namanya? Gua nggak explore tempat-tempat yang gua anggap udah ada yang nungguin gua di situ. Mau kesini lu ya? Serem juga guys. Enggak bang, gua pulang aja. Gua aja nggak berani lagi untuk situ. Oke guys, jadi gini, apa ya? Lupa. Ada pertanyaan lainnya nih. Coba lihat ya. Di situ ramekah, banyak orang ketawa. Iya, rame. Oh ya, gue lupa. Jadi ya kita podcast FI hari ini adalah di mana nih? Kopi Manusia. Kopi Manusia. Ini di daerah mana sih? Masih Ciracas. Ciracas. Pokoknya nanti gue itunya dicantumin di bawah. Kalian itu ya, di follow. Jadi kalau misalnya kayak ada datang ke daerah Ciracas ini, mampir aja ke sini nggak apa-apa.
Ya guys. Iya. Nah udah gitu apa lagi? Lupa. Lagi dong. Lupa. Ada pertanyaan lain nggak nih? Ayo silakan yang mau nanya. Ayo nanya dong. Nanya apa kek? Nanya apa kek? Ini kagak ada mau nanya nih. Kalau nggak gue ini nih udahan nih. Kok udahan kakak? Gak rame. Terus mana sih? Next tempat huntingnya di mana kak? Nah, coba di spill kakak panitia. Gimana ya? Gimana ya? Laki begitu. Gimana ya? Lagi begitu. Gimana ya? Pokoknya kalian pantau terus di FHI karena kapan sih? Besok ya? Besok kita umumin ya. Sabtu ya pasti. Sabtu pasti. Cuma nanti tempatnya kita umumin nanti besok ya. Besok ya, Ip ya? Nanti apa besok? Besok aja lah. Ini pada penasaran nih. Jadi kalian pantauin terus ya. Jauh di Purwakarta kak? Ya iyalah jauh. Kalau nggak kesini ya jauh. Ini buat Juju nih. Kakak Juju nih, kapan lagi nih hunting lagi nih? Sabtu. Hari Sabtu nih. Ini agak deket nih. Ini Penampakan tuh. Siapa ya? Pernah iseng foto pas lagi di jalan naik motor pas di zoom di spion ada penampakan jelas. Sebab Iron SCP gitu. Bentuknya apa tuh? Bentuknya apa? Kayak muka orang, apa muka monster atau gimana? Kita bingung nih. By the way, YouTube channel Atik Gaya kok aku belum nonton. Oh ya, kita channel YouTube-nya yang fotografi.hi. Ya, fotografi.hi kalau nggak salah. Iya. Kagak apa lo dia. Fotografi aplikasi aja. Ya, lupa gue. Ya pokoknya ada yang lama, ada yang baru juga sih, ada dua sebenarnya. Tadi ada yang lain tuh penampakannya jelas. Iya, gue juga pernah kok di spion juga motor. Ini kenapa ya sering ya di spion, gue bingung. Iya. Nah ini gue jelasin kenapa di spion terus ada penampakan. Itu bisa jadi pareidolia. Bisa jadi benar. Kenapa gue bilang pareidolia? Karena spion itu kan kadang-kadang kena air, terus lagi kena basah, kena debu, nempel debu gitu kan. Nah, biasanya ngebentuk itu mungkin. Tapi juga bisa jadi betulan. Kan kita nggak lihat fotonya nih ya. Iya. Kita nggak lihat fotonya, tapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu pareidolia, kemungkinan itu dia beneran menampakkan atau apa gitu. Kita belum bisa bilang apa-apa kalau itu belum lihat bentuk pastinya gitu. Tapi ya itu tadi kenapa gue kalau hunting center gue paling terang karena gue nggak mau pareidolia, gue nggak mau menerka-nerka itu apa ya, gue akan samperin sih walaupun habis itu lagi. Adi siapa? Gue apa dia? Kan tadi udah dibilang. Tadi yang bareng FHI itu paling serem ya di pabrik aki di Depok, itu menurut gue paling serem. Cuma yang paling berkesan itu yang kalau menurut teman-teman sih kata si Andri, kata si Ibra tadi di Ciracas. Oh jadi separah tuh Pak guys. Andri paling horor apa di Jalur PP ya? Lu pikir gua apa? Pada asongan. Razia. Aduh. Jadi kalau bareng FHI sih karena gue baru beberapa kali ya, baru ya kurang dari 10 kali lah. Gue pertama kali ikut bareng sama FHI itu di Ruko ya. Iya Ruko. Di Ruko terus di mana lagi? Salon. Ruko terus apa? Itu tuh yang di Kalibata. Kalibata enggak, gue Oh iya dia sakit ya. Ruko Komplek Mati, ya kan? Ruko Komplek Mati, terus di mana? Pabrik aki. Pabrik aki? Iya, gitu. Sama Salon, Tangerang. Iya. Gitu apa itu berapa ya? Iya. 4-5 kali. 5 kali ya. Yang menurut gue sih yang paling berkesan tadi itu yang di pabrik aki, yang ada yang gelantungan itu. Kalau mau lihat buktinya ada di channel gua, nanti gua kasih tahu ya. Ntar gua bikin reels deh bagian-bagian yang gelantungan itu, teman-teman bisa lihat. Ada mau nanya lagi nih? Ada mau nanya lagi nih? Nah, ada nggak sih bang foto-foto yang ini jelas banget loh gitu? Kalau foto yang sampai jelas nampak banget sih enggak ya. Maksudnya yang sampai jelas kita kan tetap menduga-duga apakah itu asli atau enggak. Kalau yang gue bilang asli adalah ketika gue ngambil foto itu enggak mengalami
nggak direkayasa. Oke. Perkara itu yang nampak di situ penampakan asli atau bukan, Ya. itu belum alam, gua nggak tahu gitu ya. Pasti. Nggak bisa bilang itu ya. Tapi perkara gua foto itu dari rekayasa apa enggak ya enggak. Iya. Ada beberapa penampakan kayak yang di spion motor gua juga tuh yang di rumah ada di IG gua sekitar 2-3 tahun lalu gua foto iseng habis pakai motor masuk. Terus kayaknya ada sense foto aja iseng 4 atau 5 kali foto. Oke. Ternyata pas gua besoknya tuh gua ada cek aja tuh habis foto ya gua tidur. Besoknya baru gua cek galeri gua kok ada gua foto di sini ngapain ya. Pas gua zoom tuh di spion gua ada kayak figur. Ada figur yang cukup jelas. Tapi gua nggak mau ngomong apa, ada di IG gua, ada di YouTube gua jelasin videonya itu gambar apa gitu. Nah itu menurut gua salah satu yang paling jelas yang gua tangkap. Kalau video itu yang di rumah Keraton itu adalah sebuah rumah terbengkalai di daerah Cibubur. Yang rumah itu dalamnya penuh dengan ornamen ukiran Jepara. Jadi kalau kenapa dibilang rumah keraton karena bentuknya mirip keraton Jawa, banyak ukiran-ukiran Jawa gitu. Nah di situ itu pada saat gua lagi recording bikin vlog yang nggak ada apa-apa, karena gua merasa belum puas, akhirnya gua nyalain lah tuh gua live streaming dari tempat itu. Nah pada saat live streaming itu kan sendirian tuh. Tiba-tiba aku baru ngeh di menit-menit belakangan itu bahwa di belakang gua itu ada yang lagi duduk tuh perempuan. Buset. Ada yang lagi duduk tuh perempuan di balik. Jadi karena kamera depan ya, gua pakai kamera depan, gua lagi ngomong segala macam. Tiba-tiba di kamera gua lihat tuh di belakang gua ada penampakan. Itu sempat ngalamin yang sensasi takut yang gua nggak bisa gerakin tangan kaku gini nih. Serem ya? Ngalamin sensasi nggak bisa gerak kaku gini diem. Jadi kalau guys gua nggak bisa gerak nih guys, gua bilang wah aduh. Ya namanya yang nampak depan mata tuh kalau kata orang bisa sampai lemes tuh bener nyatanya ya. Secara psikologis ya lu takut. Kalau dalam bahasa Betawinya kemek-megan gitu ya. Iya. Ambruk langsung semen gitu kan. Tapi itu nyata ya kalau kata orang, kalau kita ngeliat setan tuh pasti gitu. Ada yang lemes, ada yang nggak bisa Iya, gerak, ada iya. yang bisa langsung kabur gitu kan. Pada waktu itu gue tuh yang kaget ya. Bener ya. Di belakang gua apaan gitu kan. Sempet takut tapi karena ngerasa dia nggak gangguin gua ya kira gua tetap lanjutin. Walaupun di ujung di video itu di rumah keraton itu ada momen dimana lagi live ya, ada momen dimana gua ditomplok. Kalau kata temen gua itu siluman monyet. Jadi gua lagi pegang kamera begini tuh tangan gua diinjek gitu kayak ditendang. Loh, handphone gua jatuh lumayan tinggi, jatuhnya dari setengah meter lebih lah. Gubrak terus gua langsung ngejebak ke belakang, ditomplok muka gua gitu kayak kakinya tuh lagi di sini gua ini dadanya monyet di sini tuh. Wah. Serem. Aduh, serem. Nih, udah DM tuh. Ini nih, kakak paling takut ketemu setan apa kak katanya? Paling takut ketemu setan kredit. Sama. Setan kontek takut nggak mas? Ih, kita kontek lagi. Cocok ya? Tuh kan hostnya meresapi ya. Belum sapi. Emang. Kayaknya terpengaruh deh ini. Apa? Sensasinya. Iya. Jadi kambuh. Itu bukan dari salon. Itu dari salon ya. Itu dari salon guys, bukan dari sini. Soalnya kita habis dari salon guys soalnya. Siapa nih? Ada yang DM katanya? Aku udah nge-DM Setan kredit di Iya. Ketawa 27. Nanti dicek ya guys, nanti dicek ya. Bentar ya. Untuk siapa namanya? Airin SCP nanti dicek sama temen aku, Aping dari official FI ya. Tenang ya, tunggu. Ada lagi yang mau ditanya? Setan kredit. Di Ketawa. Jujur setan kredit, ya jelas siapa yang nggak takut setan kredit. Ada lagi nggak nih? Ya jadi kalau ngomongin setan mana yang paling bikin gue takut itu ya ketika gue nggak bisa kontrol. Oh iya. Kayak yang di pabrik kaki tuh gue nggak bisa kontrol. Oh iya pasti. Makanya gue takut. Kalau yang kayak di rumah keraton, gue masih bisa kontrol sendiri, gue masih bisa ngukur. Oh, I can handle it. Kalau gue bilang, wah gila ini banyak banget, gue nggak bisa kontrol, gue bisa nggak takut. Kalau yang kayak cuma nomor 1, nomor 2, insya Allah gue bisa ngatasin. Cuman kalau yang pengen ngomong banyak banget kayak di rumah Aki tuh,
Mana akan langsung nyesek tuh, langsung apa namanya kayak lu masuk dalam moshpit lagi lagi kayak dikelilingin gitu loh pokoknya udaranya. Lagi moshpit gimana sih, Bra? Kalau konsep Bra? Apa? Iya, keliling. Iya, dalam masuk dalam crowd. Iya. Kayak lu kejepit-jepit gitu. Kayak lu banyak orang tapi lu ditekan. Masa nggak ada siapa di situ kan? Iya, siapa? Pressure-nya kenceng berarti ya. Ya banyak, bukan pressure-nya. Karena banyak banget jin di situ. Nah, energinya soalnya. Kalau teorinya adalah ini teorinya ya yang gua tahu. Kalau jin itu adalah jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat dari manusia. Iya, betul. Karena dia umurnya panjang. Jadi kalau kita komparasi dengan dunianya manusia, itu dunia manusia pasti akan penuh dengan jin. Tuh bentar nih, Kunco nggak sih yang paling serem? Kunco apa? Kunco siapa? Kuntilanak dan cowok. Itu mah itu lebih parah. Itu lebih parah. Emang ada? Kunto cowok ada katanya. Ada katanya. Katanya ada. Tapi gue juga sampai anak cowok untuk bapak sampai nggak kok jadi kayak agak melambai ya situ urusannya. Ini pengaruh salah nih guys, bukan gua. Gua nggak pernah kayak gini guys. Iya. Kunco tetangga lu katanya. Yo, kunco tetangga lu siapa? Jo. Ya Allah. Ada lagi nih yang sama ini. Pos dulu guys. Nggak apa, harus ya. Dulu. Ada yang mau masuk ya? Wah, parah nih ini. Gua nahan dari tadi. Wah, kalau kayak gitu mau switch house gak, Dri? Biar gue yang ngadepin kalau gitu. Mau switch house gak? Switch, maksudnya gue jadi host nemenin dia kayak gitu. Daripada dia repot, Udah anak cowok kayang. Tapi katanya emang ada tau gitu. Emang ada. Kalau putih anak cowok gua gini, penamaan itu kan kultural ya. Penamaan setan itu kan kultural. Kalau di Amerika namanya ada vampir, ada woman in white, terus ada banyak jenisnya gitu. Nah kalau di Indonesia ada pocong, kuntilanak, genderuwo. Di Jepang juga ada jenis hantu-hantunya yang mereka percaya. Jadi penamaan itu kultural sebetulnya, tapi bentuk-bentuknya sebetulnya lebih kepada apa yang ada di kepala si manusia itu sendiri gitu. Iya, masih gitu. Jadi yang nama itu bukan, aku Kunco nih, nggak gitu, bukan dia menamakan dirinya Kunco gitu, cuman orang-orang yang ngelihat ini yang kemudian namain itu gitu. Kunco Apa? Kuntilanak Cunco. Ya Allah. Ngomongin konten juga kali. Ini mulai pengaruh dari salon guys. Nih kalau kata Juju nih, bagi anak indigo pocong katanya yang paling nakutin. Di rumah aku ada kalau turun dari pohon kayang. Tuh bisa tahu serem amat di rumah. Enggak, sebentar. Kenapa harus kayang? Kan bisa turun normal kan nggak capek. Kalau kayang capek. Iya kan? Kenapa harus kayang? Kenapa nyusahin diri sendiri gitu? Nah itu makanya bingung gitu. Kenapa hantu kalau turun dari pohon tuh pakai kayang gini dulu? Ini ada satu jokes ya. Lu sebetulnya nggak sih? Gua nggak bilang bahwa itu nggak ada, tapi mungkin based on image on your mind, berdasarkan bayangan yang ada di kepala kalian ini ya. Iya. Jadi misalnya gua takut pocong, maka banyak jin yang akan muncul cenderung menggunakan bentuk pocong. Nah, gua takut pocong. Misalnya Ibra takut sama banci, mungkin yang nongol adalah setan banci atau berarti malu-malu itu bisa mind reader juga ya? Bisa rasain juga, menurut gua sih bisa ngebaca apa yang ada di pikiran lu. Iya, mind reader juga dia mereka, mind reader. Jadi kalau misalkan kalian takut itu dia bisa memvisualisasikan apa yang kalian takutkan gitu ini. Iya, karena dia manipulasi dia bisa menyerupai. Iya betul kayak tadi yang disebutin. Hantu Sheremin ya. Di sini kita obrolan baik karena kita fun ya, karena kita hunting fotonya fun. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya wah serem nih, wah serem nih. Lah kita aja serem aja kita masukin. Kita tahu saya terang benderang gini kan. Jangan tahu di belakang kamera gelap. Kayaknya cuma di FAI nih yang gue
bisa nge-shaming, body shaming semua hantu-hantu nih. Pocong, kalau pocong terbang, iya. Ya, ada yang bisa. Ada juga kemarin teman gue cerita di podcast gue tuh, dia bilang dia dulu pocong terbang. Ya, sebenarnya gimana lompatnya, capek dong. Iya, dia lompat 1, 2, 3, habis terbang gitu. Kenapa terbang? Ya capek, dia kan gemuk lompat. Ya, kenapa nggak tadi terbang aja sih? Lompat terbang udah kayak pesawat melepas landas tuh. Tapi emang gini, tadi yang dibilang bahwa bentuk-bentuk setan itu, bentuk-bentuk jin itu kembali lagi ke bentuk image yang ada di kepala masing-masing gitu ya. Makanya gue kalau lagi hunting selalu ngebayangin hantunya cakep. Gimana caranya bang? Bikin hantu cakep tuh susah. Gue selalu berharap dapat kuntilanak perempuan, sosok perempuan yang cakep. Ya mustahil. Bisa lah kuntilanaknya. Makanya yang muncul di belakang gue cakep-cakep kan? Perempuan gitu kan? Apa nih katanya? Bikin mantan gue tapi yang muncul pocong kak. Mungkin mantan lu. Yang lu harapin mantan lu apa? Yang mana nih mantannya? Jangan yang udah ini. Jangan dia berharap mantannya jadi pocong. Itu dua. Bercanda. Lebih serem dari hantu selalu membayangi. Betul sekali. Hantunya lebih serem dari apa? Mantan lebih serem dari. Ntar gue kalau ikut hunting mau bayang opa Korea. Ya opa Korea. Oh siapa? Vi gimana? Jungkook apa gimana? RM. Aduh. Susah dong. Iya. Tapi itu salah satu metode bagus untuk ngalahin takut lo. Metode bagus yang gue pakai untuk ngalahin takutnya gua gitu. Jadi gua ngebayangin satu image yang indah, image yang cakep. Perkara dia muncul kemudian agak rusak mukanya dikit ya nggak apa-apa lah ya. Ya namanya juga hantu gitu kan. Masa nongol cakep gitu kan ya. Di Mindonya cukup. Udah tua Liminho. Iya udah tua juga. Udah bukan apa lagi dia. Aduh sih. Korea ini nih yang ganteng Tteokbokki. Tteokbokki mau makanan, boy. Makanan. Gue sih ngebayangin ini ya, yang orang Thailand tuh, yang di Blackpink orang Thailand siapa? Oh Lisa Blackpink. Lisa, bayangin itu aja. Gue gitu sih. Lisa Blackpink sih biasanya. Ngebayangin ya maksud gue gini, ini salah satu metode bagus untuk ngalahin takut gitu ya. Kalau gue ngebayanginnya yang serem-serem, gue nggak akan berani masuk. Ya gue juga manusia biasa yang juga punya takut, yang punya khawatir ya. Tapi dengan gue punya takut, gue jadi preventif. Gue ngebayangin yang indah-indah, terus gue baca doa, gue juga siap dengan ketidakpanikan. Dan kalau yang ngebunuh, misalnya ada orang itu mati dibunuh sama setan nih, bukan setan yang ngebunuh, itu biasanya karena kita panik, lari, kepentok atau kepleset atau nyangkut atau gimana. Itu biasanya kalau yang hantu ngebunuh orang manusia itu terlalu banyak nonton Hollywood. Kalau nonton film ini belum susah lah. Oh iya. Tapi ya karena konteksnya adalah hantu, jin itu nggak bisa ngebunuh manusia tanpa bantuan manusia. Iya. Paling dia cuma bisa merasuki doang. Nanti yang lebih setan itu manusia daripada setan. Iya betul. Contohnya santet. Oh, menarik. Nah, jadi jin itu bisa menyakiti manusia yang ditargetin dengan bantuan si manusia. Hate dari manusia yang ngirim itu yang bisa ngebunuh si manusia itu. Aku boleh ikutan nggak sih? Ayo aja lah. Ikutan aja lah, tanggung rame ya. Bagus sono. Gue jadi pengen juga gitu. Bagus sono. Tapi lebih mending ketemu hantu sih daripada ondel-ondel. Masya Allah. Ondel-ondel emang serem ya? Gue nggak tahu. Nah sekarang sudah nyampe. Jadi menurut gua ya sudah jelas dengan logis. Ada seberangnya kan di dimensi mereka punya wilayah masing-masing. Ya benar. Kalau ngomongin dimensi, di balik dimensi itu ada makhluk lain ya, aku percaya. Ya pasti ada lah. Pasti ada. Cuma karena dia untung mereka minta tumbal apa? Kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesirikan. Betul. Ini kan live campur-campur. Iya. Ini tadi kita udah ngomongin ini, ngomongin Bang Satria Petir nih. Udah merembet ke masalah hati. Sekarang hijau tua apa hijau muda? Ini lagi satu pertanyaan. Ada ada. Oh ini, tolong ditanya. Oh dari gue cukup Pak, tadi Andrew yang mulai untuk nanya-nanya. Sekarang Ibla yang mau nanya, silakan Kak. Dipanjangin lagi.
Udah cukup lah, belum malam ini. Iya, jam 12 ya. Setengah satu kok. guys. Oke. Jadi kita hari ini podcastnya bareng Mbak Rizky nih udah panjang lebar, udah menyentuh kalbu dan menyentuh hati anjay. Baru mau jawab green screen. Wah, berarti kita connect dong. Jadi sekian dulu podcast kita hari ini FHI. Jangan lupa di subscribe sama di follow IG-nya FHI ya. Sampai oh ya. Channel Bang Rizky. Apa mas namanya? Satria Petir KSAT. Ya. Petir. Channel. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya.